Gita Biliani Putri dari Prodi PGSDB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat. Nah, teman-teman, di sini saya membuat media pembelajaran berjenis worksheet yang dimana saya inovasikan ke dalam bentuk smartbook. Nah, adapun tujuan dari penggunaan media pembelajaran ini dan adapun indikatornya, yang pertama itu tujuannya peserta didik dapat menegaskan serta menyatakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila secara rinci setelah mendengarkan penjelasan dari guru dengan benar. Dan tujuan yang kedua dari media pembelajaran ini, nanti peserta didik dapat membuktikan serta menunjukkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun keluarga setelah mendengarkan penjelasan dari guru dengan tepat. Nah, adapun indikator dari penggunaan media pembelajaran ini, yang pertama, nanti siswa dapat menegaskan serta menyatakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang kedua nanti indikatornya dapat membuktikan serta menunjukkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga maupun sekolah. Nah, adapun alasan saya membuat media pembelajaran berjenis worksheet ini yang saya bentuk atau saya inovasikan ke dalam smartbook karena smartbook ini dapat membantu guru dalam menerangkan sebuah materi. Jadi media ini dapat memudahkan guru untuk mengajarkan suatu materi dan dapat menarik perhatian siswa dalam menerima materi yang akan diberikan. Dan nanti media pembelajaran ini atau smartbook ini dapat digunakan siswa untuk menjawab soal-soal atau perintah yang ada pada bagian-bagian smartbook ini. Nah, smartbook ini dapat digunakan untuk menjelaskan materi kelas 2 yang dimana nanti untuk menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kedua aku berperilaku Pancasila. Jadi nanti smartbook yang saya buat ini digunakan untuk menjelaskan materi kelas 2 tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, dalam pembuatan smartbook ini ada alat dan bahan yang digunakan. Coba teman-teman nanti simak alat dan bahannya. Nah, yang pertama kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa macam alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah itu kita dapat mengunting elemen-elemen yang digunakan dalam membuat smartbook ini. Nah, ini sudah jadi elemen-elemen yang telah digunting. Setelah itu kita bagi kardus menjadi 4 bagian untuk digabungkan agar bisa membentuk smartbook. Setelah itu kita mengukur kardus-kardus yang telah dipotong sesuai dengan gambar yang sudah di print.
Nah, setelah itu kita hias kardus-kardus yang telah diukur tadi dengan elemen-elemen yang sudah dibuat. Setelah itu kita dapat menggabungkan kardus-kardus yang sudah dipasang elemen dengan menggunakan cardboard agar membentuk sebuah box, dan prosesnya seperti itu hingga nanti kardus dapat terpasang hingga membentuk sebuah box tersebut. Nah, setelah itu kita menempelkan judul agar nanti memudahkan siswa dalam menangkap apa yang akan diajarkan. Inilah hasil dari smartbook yang saya buat. Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman coba simak cara penggunaan dari media smartbook ini. Nah, yang pertama kita bisa membuka tutupnya terlebih dahulu. Nah, tutupnya kita buka. Setelah itu yang kedua kita buka perekat pada smartbook ini dan kita geser secara horizontal ke kanan atau ke kiri. Nah, setelah itu di dalam smartbook ini ada beberapa bagian. Nah, yang bagian pertama itu tentang lambang negara Garuda Pancasila, dan bagian kedua ada bunyi sila Pancasila, dan bagian yang ketiga itu ada kantong berperilaku Pancasila, dan bagian yang keempat itu ada belajar sambil bermain, yaitu tentang spinner game education. Nah, yang pertama tadi ada bagian lambang negara Garuda Pancasila. Kita bisa menerangkan kepada siswa terlebih dahulu lambang yang ada pada Garuda Pancasila atau simbol yang ada pada Garuda Pancasila. Nah, simbolnya itu ada 5. Nah, simbol yang pertama itu yaitu ada bintang. Nah, bintang ini merupakan simbol dari sila ke-1. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa menempelkan pada bagian ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbol yang kedua yaitu rantai. Nah, rantai ini merupakan sila ke-2 yang bisa kita tempelkan pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga itu ada simbol pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita tempelkan pada sila Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat ada kepala banteng. Nah, kepala banteng itu merupakan simbol dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada simbol padi dan kapas, itu termasuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan cara penggunaan dari bagian pertama. Nah, yang selanjutnya itu bagian kedua yaitu tentang bunyi sila Pancasila, dan dimana nanti kita dapat mengambil tentang sila-sila yang ada pada kotak di bawah ini. Nah, yang pertama kita dapat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini termasuk dari sila keempat yaitu dengan simbol apa? Dengan simbol banteng. Kita tambahkan di simbol banteng. Nah, yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu termasuk sila kedua yang bisa kita tempelkan pada simbol rantai. Dan seterusnya nanti seperti itu. Sila ketuhanan yang Maha Esa kita tempelkan pada simbol bintang. Keadilan sosial kita tempelkan simbol padi dan kapas. Dan Persatuan Indonesia kita tempelkan pada simbol pohon beringin.
Nah, yang selanjutnya itu ada bagian ketiga, yaitu tentang kantong perilaku Pancasila. Ya, nanti sudah disediakan gambar-gambar tentang perilaku Pancasila. Anak bisa menempelkan pada sila yang sesuai. Nah, di sini ada contoh sholat. Sholat itu merupakan dari bagian perilaku sila ke-1. Bisa tempelkan pada sila ke-1. Nah, gambar yang selanjutnya itu menolong orang yang sedang kesusahan. Itu termasuk dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa tempelkan pada sila kedua. Seperti itu hingga selesai. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian tentang belajar sambil bermain, yaitu anak dapat bermain spin atau nanti bisa memutar permainan yang ada di bagian terakhir ini. Caranya, nanti anak memutar terlebih dahulu spin yang ada. Nah, anak mendapatkan angka 4 dan nanti selanjutnya dapat mengambil soal yang ada di angka 4. Soal di angka 4 ada 2. Anak-anak memilih soal mana yang akan diambil. Nah, di sini saya memilih angka 8. Setelah itu kita dapat men-scan barcode yang ada pada soal ini dan nanti di dalamnya berisi soal. Seperti itu. Nanti siswa secara mandiri dapat menjawabnya secara langsung. Nah, sekian penjelasan dari media pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.